Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini kembali saya ingin memberikan satu cerita yang ini berangkat dari hasil diskusi saya dengan seorang kolega bahwa di era media sosial seperti saat ini ada pihak-pihak yang konsisten berkelanjutan mempelajari bagaimana media sosial itu bisa menjadi sarana yang mendongkrak income, penghasilan, dan tentu saja produktivitas secara ekonomi. Pada saat yang sama juga ada pihak dengan pikirannya, dengan misi hidupnya terus mengkampanyekan gagasan-gagasannya. Sisi yang lain juga sama, ada pihak yang secara politik terus menjadikan media sosial sebagai tempat yang dapat dijadikan sebagai sarana menarik perhatian sehingga masyarakat kita atau sebagian besar daripada netizen itu memberikan perhatian serius. Lantas, bagi kita secara umum yang tidak memiliki kepentingan politik, ekonomi, atau apapun misalnya, apa yang dapat kita lakukan? Kolega saya ini menyatakan bahwa satu hal yang penting kita hadir di dalam media sosial itu adalah menyampaikan pikiran-pikiran kita. Bukan tentang apa yang kita miliki, sekalipun itu tentu saja sah-sah saja, boleh dan tidak dilarang. Tetapi menyampaikan hal-hal yang sifatnya produk dari pikiran kita, pemaknaan dari peristiwa yang kita hadapi, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang kita maknai, kita anggap penting adalah sesuatu yang sesungguhnya memberikan impact, maslahat bagi kehidupan kita sesama. Dalam konteks ini adalah ya dunia maya itu sendiri atau media sosial. Ini juga menjadi satu hal yang cukup menarik untuk kemudian kita telusuri lebih jauh. Kita bisa melakukan sebuah proses introspeksi, apakah selama ini ketika kita menggunakan media sosial adalah untuk menyampaikan nilai-nilai, menyampaikan gagasan, atau sekedar keluhan, atau sekedar sesuatu yang sifatnya ya berlalu. Semakin kita tertarik untuk menjadikan media sosial sebagai sarana melatih diri kita menyampaikan pemikiran, maka itu kita akan selaras dengan nafas konstitusi negeri ini, yaitu ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dalam survei yang dilakukan belakangan menunjukkan bahwa dalam setiap hari orang bisa bertahan 5 jam hanya untuk melihat media sosial. Ini berarti peluang keterbacaan bahkan tersampaikannya pesan dengan menyampaikan, menuliskan gagasan yang kita miliki di media sosial adalah satu hal yang sangat besar peluangnya. Jika ini tidak kita isi, maka kita akan cenderung melihat media sosial sekedar hal yang biasa. Padahal ini adalah sebuah sarana yang sangat efektif untuk satu melatih diri kita terus berpikir, dua ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang ketiga ikut mendorong budaya baru di media sosial sehingga ke depan ya ekosistem media sosial bangsa Indonesia itu tidak lagi sekedar keluhan, caci maki, perdebatan yang tidak jelas ujung pangkalnya, ataupun hal-hal yang secara langsung tidak memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Dari obrolan saya dengan kolega ini, saya juga teringat dengan ayat-ayat Al-Quran yang diantaranya banyak menekankan agar kita senantiasa membaca, merenung, memperhatikan, bahkan dalam konteks tertentu ada yang memaknai ikro itu adalah meriset juga, melakukan upaya-upaya penelitian secara sungguh-sungguh dan mendalam. Dengan kata lain, kalau kita mau betul-betul menjadikan umur kita berkah, memberi nilai dan manfaat serta legasi,
maka dari sekarang harus kita latih bagaimana berpikir yang baik, bagaimana berucap yang baik, atau setidak-setidaknya status yang kita buat di media sosial adalah hal yang baik, benar, syukur, memberikan inspirasi sehingga bisa menggerakkan orang lain. Ini merupakan satu dunia yang begitu luas dan siapapun bisa menjadi orang yang menanam bibit-bibit kebaikan yang akan berantai menjadi kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Pada intinya, semua yang ada di dunia adalah hal yang kalau kita gunakan dengan kecerdasan sekaligus kesadaran, insya Allah akan mengarah kepada kemaslahatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.